Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seftia Ria Kusnita, NPM 20111000479. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. A. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik berdasarkan skill yang dimilikinya. B. Pengertian metode dalam pendidikan Islam. 1. Pengertian metode. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta artinya melalui dan hados artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Tujuan diadakan tim metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya dan berhasil guna menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam. Pentingnya metode dalam pendidikan Islam. Metode dan alat pendidikan Islam mempunyai peranan penting sebab merupakan jembatan yang menghubungkan pendidikan dengan anak didik menuju ke tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian Muslim. Misalnya, dalam segi apa dan masalah dari metode. Memang masalah metode ini sangat penting, karena itulah Rasulullah menganjurkan kepada para pendidik untuk bersikap tepat sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak didik. C. Prinsip-prinsip, asas-asas, dan macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam ada 5. Yang pertama, pendidikan Islam adalah implikasi dari karakteristik atau ciri-ciri manusia menurut Islam. Contoh, fitrah, kesatuan roh dan jasad, dan kebebasan berkehendak. 2. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis. Pendidikan Islam dalam prinsip ini tidak statis dalam tujuan, materi, kurikulum, media, dan metodenya, tetapi ia selalu mempengaruhi diri dan berkembang. 3. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Ada beberapa keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam tersebut, yaitu 1. Keseimbangan antara rohani, 2. Keseimbangan antara individu dan masyarakat. Macam-macam asas pendidikan Islam ada 12. Yang pertama, asas sosial. Pendidikan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Aspek-aspek sosial pendidikan dapat digambarkan dengan memandang ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, asas ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang sangat relevan dengan pendidikan biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan investment dan hasilnya. Artinya, kalau modal yang ditanam sekian maka akan mengharapkan keuntungan dari hal itu. 3. Asas psikologi. Hubungan psikologi dengan pendidikan yaitu bagaimana budaya, keterampilan, dan nilai-nilai masyarakat dipelajari dari generasi tua hingga ke generasi muda agar identitas masyarakat terpelihara. Macam-macam metode dalam pendidikan Islam ada 13. Yang pertama, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang bisa dilakukan buat membiasakan murid berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara yang dipakai oleh seorang guru di kelas untuk tujuan dapat memecahkan suatu masalah menurut pendapat anak didik. Yang ketiga, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara menyajikan bahan pengajaran di mana pengajar menaruh sejumlah tugas terhadap siswa muridnya buat memeriksa sesuatu. Kemudian mereka disuruh untuk mempertanggungjawabkan jawabannya.
4. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu metode mengajar yang melibatkan siswa buat melakukan percobaan-percobaan pada mata pelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.